Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Firdia Hasan. Pemirsa, usai mengunjungi berbagai lokasi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka selama 2 hari kunjungan kerja di Banyuwangi, meminta kepada Bupati Ipuk Fiestiandani menginterisir kebutuhan Banyuwangi. Di hari kedua, Gibran mengunjungi Pasar Rogo Jampi. Kedatangannya disambut antusias pedagang dan pembeli. Saat itu Gibran langsung menuju lapak-lapak pedagang, mulai pedagang buah, sejumlah kios, dan penjual bumbu dapur. Selain belanja, tampak Gibran juga memantau harga dengan bertanya langsung kepada para pedagang terkait kondisi harga, mulai cabai, bawang merah, sembako, dan lainnya. Ditanya kesannya selama mengunjungi Banyuwangi, Gibran mengacungkan jempol. Artinya Banyuwangi dinilai bagus dari segi apapun. Sebelumnya di hari pertama, Gibran menjalani sejumlah agenda, mulai dari panen dan dialog dengan petani tebu, bertemu ibu-ibu pelaku UMKM, mentraktir peralatan sekolah ratusan anak yatim, bertemu masyarakat Pancer Kecamatan Pesanggaran, dan silaturahmi dengan tokoh agama di Kecamatan Muncar. Saat pamit, setelah 2 hari melakukan kunjungan di Banyuwangi, Wapres Gibran menyampaikan kepada Bupati Ipuk agar kembali menginventarisir apa yang dibutuhkan Banyuwangi kepada pemerintah pusat. Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih kepada Gibran atas kunjungan dan perhatiannya terhadap Banyuwangi. Semoga ini berdampak baik bagi pembangunan Banyuwangi ke depan. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Selasa pagi melaunching 2 program layanan proyek pembaruan di Ruang Rempek Jogopati. 2 program itu yakni Sniper Inklusi dan Lentera Banyuwangi. Hadir dalam launching tersebut perwakilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Jawa Timur, Margo Yuwono dan Sobirin. Perlu diketahui, program inovasi itu merupakan hasil buah pikir 2 aparatur sipil negara Banyuwangi yang telah menempuh diklat PIM 2. Bahkan inovasi ini juga telah melalui tahap uji oleh Pemprov Jawa Timur. Sniper Inklusi sendiri digagas oleh Kadinsos PPKB Banyuwangi, Heni Setiorini. Sementara Lentera Banyuwangi digagas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, MG Bramuda. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi inovasi tersebut. Menurutnya, inovasi itu kian memperkaya inovasi layanan yang sebelumnya telah ada. Ipuk menjelaskan Sniper Inklusi merupakan layanan pengentasan kemiskinan dan penanganan bagi pemerlu atensi sosial atau PAS. Sistemnya kolaborasi antara pemerintahan dengan lembaga-lembaga filantropi dan perbankan. Dalam program Sniper Inklusi dijalankan secara tim, terbagi menjadi tim analisis dan tim asesmen. Analisa dilakukan secara komprehensif, dibantu sistem AI untuk menentukan ketepatan asesmen. Harapannya penanganan bisa benar-benar tepat sasaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan PAS. Sementara Lentera Banyuwangi adalah integrasi layanan kesehatan yang mengutamakan kecepatan layanan serta efisiensi layanan. Fasilitas kesehatan di Banyuwangi terkoneksi lewat inovasi ini. Semuanya terkoneksi dari klinik hingga rumah sakit. Misalnya, jika mau akses ke rumah sakit, butuh ambulans, masyarakat tinggal membuka aplikasi. Rekamedik, bahkan semisal butuh rujukan masyarakat tidak perlu lagi membawa berkas dan cukup menunjukkan NIK, maka rekamediknya akan muncul. Serta masyarakat juga tidak perlu antri karena jadwal layanannya juga sudah tertera di aplikasi. Dari Lentera Banyuwangi, pemerintah daerah juga bisa memantau performa dokter. Prinsipnya yakni menyehatkan di luar dan mendisiplinkan di dalam. Inovasi Sniper Inklusi dan Lentera Banyuwangi nantinya bakal terintegrasi dengan layanan super APPS aplikasi Smart Kampung. Dan kami berharap semua inovasi yang diciptakan bukan hanya sekedar launchingnya yang besar,
tetapi juga harus bisa berdampak, harus bisa sustain, dan ada monitoring dan evaluasi berkala sehingga bisa mengetahui sisi-sisi dari kelebihan dan kelemahan sebuah inovasi yang dibuat oleh kita. Lentera Banyuwangi itu adalah lentera berbasis kesehatan, di mana mengintegrasikan semua layanan kesehatan. Jadi kalau masyarakat mau butuh ambulan, ada teknologinya, ada aplikasinya. Masyarakat mau butuh pelayanan ke rumah sakit, tinggal daftar online. Tidak perlu lagi pasien datang ke rumah sakit, bawa berkas, bawa macam-macam. Ya, tinggal menunjukkan NIK, tinggal menunjukkan KTP, data sudah keluar di data yang ada di pusat layanan. Nah, kalau Sniper Banyuwangi adalah juga di bidang kemiskinan. Ya, bagaimana masyarakat, teman-teman disabilitas, lalu juga pokoknya marginal ya, masyarakat marginal bisa terlayani dalam semua pelayanan publik yang ada di Banyuwangi. Tidak ada diskriminasi, semuanya terlayani. Bahkan ODGJ pun seperti itu. Lalu juga teman-teman dengan AIDS ya juga terlayani. Lalu juga semuanya datanya berbasis AI ya, jadi menggunakan sistem AI sehingga semuanya lengkap, transparan dan mudah bagi masyarakat untuk bisa melayani. Sementara itu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemprov Jatim, Margo Yuwono, menyebut Banyuwangi adalah barometer inovasi nasional. Bahkan banyak inovasi lahir dari daerah berjuluk Sunrise of Java ini. Dalam proyek ini, Margo Yuwono bertindak sebagai pembimbing. Ia mengapresiasi kegigihan dari Heni Setiarini dan M.Y. Bramuda. Ya, jadi inovasi yang digagas oleh Pak Bram dan Bu Heni. Kita tahu bahwa Banyuwangi kan sudah begitu banyak inovasi, bahkan menjadi barometer nasional ya, bagaimana budaya inovasi itu dilahirkan di Banyuwangi. Nah, Pak Bram dan Bu Heni ini berupaya dari semua inovasi ini, apa sih yang masih kurang, yang masih belum disempurnakan. Karena semangat itu yang ada di ASN, ya, saya sebagai coach berupaya bagaimana terus mencari celah ya dari semua yang ada itu, apa yang mesti perlu ditingkatkan. Nah, di bidang kesehatan, satu diantaranya adalah belum terintegrasinya layanan. Padahal Bapak Ibu semua, masyarakat itu butuhnya mudah, praktis, cepat, gitu kan. Ini berupaya. Dulu ya Pak Bram pernah cerita, gitu, punya pengalaman emosional yang dia rasakan pada waktu orang tuanya nggak ada. Betapa sulitnya ya mendapatkan pelayanan yang responsif. Ya. Banyuwangi, kalau bilang Banyuwangi, angka kemiskinan sudah turun banyak. Lagi-lagi dicari apa sih yang masih kurang, yang perlu dikembangkan lagi. Gitu. Nah, sehingga cara baru inilah ya upaya dari Bu Heni bagaimana mengkuatkan kolaborasi dan mengintegrasikan ya bahwa data itu bisa dilengkapi dengan IE ya, yang bisa memprediksi tentang kapan sih misalkan orang itu dengan informasi yang punya gitu ya, kita bisa memprediksi ini kalau nggak diintervensi orang ini bakal menjadi miskin gitu. Nah, informasi itu sangat penting Bapak Ibu. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor.
Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan.
Program Lisdas PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Buri deh. Ya. Buri, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngombe Eh. kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Kena Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tukuhan ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon isu nang biro iki. Kok sampe kadung? Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terangno Ison kok lah meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki lek ya. Klendi. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matre iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Kena di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan.
Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Peristiwa kebakaran terjadi di sebuah tempat usaha laundry Narakbiners di lingkungan Cungking, Kelurahan Mojo Panggung, Banyuwangi. Kebakaran itu diduga terjadi gara-gara korsleting pada mesin uap. Kala itu api membesar dan membakar sebagian besar peralatan laundry yang ada di dalam bangunan. Peristiwa tersebut langsung dilaporkan ke Damkarmat Banyuwangi. Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkarmat Banyuwangi, Salam Bikwanto, mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Tim menuju ke tempat lokasi kejadian kebakaran dan melakukan penanganan. Setiba di lokasi, api telah membesar dan membakar sebagian barang-barang. Petugas kemudian melakukan pemadaman dan api padam sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi yang diterima, sebelum kebakaran, saat itu salah seorang karyawan tengah menyetrika lalu mendengar suara letupan di boiler mesin uap. Kemudian karyawan melihat api yang membesar dan keluar meminta pertolongan warga sekitar. Dari hasil asesmen diduga kebakaran disebabkan konsleting listrik pada mesin uap boiler yang meletup, sehingga timbul api membesar mengenai bangunan dapur belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Sepinya tangkapan ikan berdampak pada aktivitas pengrajin ikan asin Pantai Muncar, sehingga pengrajin ikan asin ini lebih cenderung pada penjualan secara eceran. Beginilah aktivitas pengrajin ikan asin di Pantai Muncar tampak lumpuh. Lumpuhnya aktivitas pengrajin ikan asin ini terjadi sudah beberapa minggu terakhir. Kondisi tersebut disebabkan karena sepinya tangkapan ikan, sehingga pengrajin ikan asin ini sistem penjualannya lebih cenderung ke eceran. Tak seperti sebelumnya ketika ramai tangkapan ikan, pengrajin mampu menjual secara partai. Penjualannya mencapai 1,5 ton hingga 2 ton dalam sekali kirim.
Namun saat ini hanya mampu menjual secara eceran sekitar 25 kg hingga 30 kg, itu pun hanya seharga Rp25.000 per kilogramnya. Imam, salah satu pengrajin ikan asin, merasa mengeluh dengan kondisi ini sehingga ia terpaksa menganggur hingga menunggu kembali normal. Sepi ya? Kemungkinan dari Nelayan ya? Ini sudah berapa bulan? 1 bulan ya? Terus naik turun ya? Tapi maksudnya harganya masih tinggi kan harganya? Berapa mas kalau per kilo mas? 25-30. Yang kering? Enggak, kalau apa? Yang basah? Kalau yang kering ini berapa kalau sudah jadi ikan asin mas? Kemungkinan 25 ya? 30 ya? kalau sekarang tambah mahal. Oh gitu. Sementara permintaan kebutuhan ikan asin di pasar luar daerah sangat tinggi dan salah satunya Kabupaten Jember. Yogi Pratama, JTV Banyuwangi. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Belusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hei,
Mandi. Tekan jaya su. Komburi deh. Ya. Komburi. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kene rokoknya tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang-gang. Iya. Ning kono ning ngumap Eh. kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiali ning awake dewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya, sampe kadung. Iya. Ciri-ciri iki di seiring bianyol piana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang. Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukai niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda nih. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Peno di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik, Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik, Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik, Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor.
kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, koperasi pengolah limbah garmen dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdes PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor.
motor. Di sela kemajuan teknologi di era modern, pengusaha arang masih mampu bertahan. Bahkan permintaan pasar akan kebutuhan arang ini meningkat tidak hanya pasar lokal, namun juga luar wilayah hingga pasar luar negeri. Meski di sela kemajuan teknologi di era serba modern, ternyata pengusaha arang di Desa Kebaman, Kecamatan Serono masih mampu bertahan. Bertahannya pengrajin ini karena masih banyak permintaan akan kebutuhan arang tersebut. Bahkan pengusaha arang ini mampu memenuhi permintaan pasar dalam sekali kirim mencapai 4 ton. Dengan harga Rp3.500 per kilogramnya, dengan tempo waktu proses produksi hingga pengiriman hanya selama 14 hari. Susilo, pengusaha arang, menyampaikan pihaknya mulai menekuni usaha ini sudah 8 tahun. Ternyata permintaan pasar tak pernah surut, baik pasar lokal seperti Serono maupun pasar luar wilayah seperti Bali, bahkan hingga luar negeri yakni negara India. Sudah berapa lama ngeluti kerajinan arang ini? 8 tahunan. 8 tahun ya. Dikerjakan secara manual apa pakai teknologi, Pak? Manual. Manual nggih. Sekali kirim berapa ton atau kintal, Pak? Kadang-kadang ya 3 ton. 3 ton ya. Itu proses berapa lama, Pak? Prosesnya itu 15 hari. 15 hari ya. Kadang ke Bali ya ekspor. Oh, ekspor ya. Ekspornya sampai mana, Pak? India. India ya. Oh. Kalau lokal? Lokal ya kawasan Serono. Bali ya. Bali. Pak, ini dalam per kilonya berapa, Pak? Kalau gini nih. 3,5. Dari industri sini ya. Untuk usaha ini kira-kira Bapak secara ekonomi mencukupi ya, Pak ya? Ya, mencukupi lah. Punya karyawan berapa, Pak? Nggak punya. Nggak punya ya? Dilakukan sendiri ya? Ingin ke depannya seperti apa, Pak, untuk usaha ini, Pak? Ya, ingin maju aja. Maju ya? Tapi modal lancar, Pak ya? Ya, modal alhamdulillah ada. Ada ya? Sementara dalam proses pembuatan arang ini tidak terlalu sulit dan bahannya mudah didapat, serta alat produksinya pun serba manual, namun mampu melakukan produksi dengan lancar. Dan berpengaruh pada pemasaran juga lancar. Yogi Pratama, JTV Banyuwangi. Sebanyak 360 jamaah haji asal Situbondo tiba di tanah air setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci Mekah. Mereka tiba melalui kelompok terbang atau kloter 40 dengan penurunan di 2 titik berbeda. Pasca menempuh perjalanan panjang dari Tanah Suci, sebanyak 360 jamaah haji kloter 40 telah tiba di Kabupaten Situbondo Selasa dini hari. Tiba dengan selamat, rombongan jamaah diantar menggunakan 9 unit armada bus. Petugas terlihat sigap mengatur lalu lintas kedatangan. Setelah pintu bus terbuka, satu persatu jamaah turun disambut dengan pelukan dan tangis haru keluarga. Suasana penuh kebahagiaan menyelimuti perjumpaan yang telah dinanti berhari-hari. Banyak di antara mereka menitikkan air mata saat menjejakkan kaki di kampung halaman. Ya senang, rasanya senang, membanggakan. Kalau ada kesempatan ingin kembali lagi, kalau semisal antriannya untuk kedua kalinya tidak terlampau jauh. Tapi sayang, saya kalau semisal daftar lagi kedua kalinya sepertinya antriannya itu 50 tahun lagi. Karena untuk kembali itu 50 tahun lagi. Jadi kalau semisal takdir akan kembali lagi karena di sana membahagiakan sekali, fasilitas luar biasa, apa yang saya dapat sesuai melebihi ekspektasi. Ini ketemu keluarga gimana perasaannya? Nah, perasaannya bahagia sekali ketemu keluarga, mencatrek Madura, entar bungkol, molejen bungkol. Penurunan jamaah kloter 40 dibagi 2 lokasi. Pertama di halaman belakang kantor Pemkab Situbondo, total ada 168 KBIHU Nur Multazam. 32 jamaah KBIHU Sukorjo ikut turun di Pemkab, sedangkan 160 jamaah sisa turun ke Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Kloter 40 yang turun di Pemda 168 dari KPI Al Multazam, ditambah 32 dari KPI Ibrahim Sukorjo yang
domisili di kota. Sisanya ada di Sukoharjo semua. Jadi ada 5 bis di Sukoharjo, 4 bis ada di Pemda Situbondo. Itu untuk besok 41 turun di Wali Songo dan di Suruwafa. Terima kasih. Para jamaah mengaku bersyukur dapat menyelesaikan ibadah haji dengan lancar dan aman. Mereka juga memberikan apresiasi atas fasilitas yang diberikan pemerintah selama berada di Tanah Suci. Andi Nurholis, JTV. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie
berawal dari sini. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenaga listrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Hei, mandi. Tekan jaya su. Ngomburi deh. Ngomburi, tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokoknya tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Kono iki mosok oleh le. Kono kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa.
Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe paparan. Peno kadung ulun tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piana. Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang, ciri-ciri Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ano lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik, Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik, Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Sri Kandi PLN UI Jabar dukung keberlanjutan lingkungan untuk rakyat di Jabar dengan memberikan bantuan TJSL PLN kepada The New Factory, Koperasi Pengolah Limbah Garmen, dan mengikuti workshop TNF. Tingkatkan keamanan ketenagalistrikan dan pengetahuan ekosistem kendaraan listrik untuk rakyat. PLN UP3 Gunung Putri gelar PLN mengajar, salah satunya di SMA 1 Negeri Gunung Putri. Siswa-siswi tambah antusias mengikuti kegiatan tersebut. PLN UI Jabar hadirkan SPKLU di lebih dari 250 lokasi strategis yang tersebar di Jabar untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik. PLN untuk rakyat transportasi masa depan. Program Lisdas PLN UI Jabar nyalakan harapan dari ujung kota hingga pelosok. Sampai triwulan 1 2025, rasio elektrifikasi di Jabar capai lebih dari 99%. PLN untuk rakyat nyata hadir. Tingkatkan layanan untuk rakyat khususnya di Tasikmalaya. PLN UP3 Tasikmalaya jemput bola gelar Blutik, Blusukan Tasik untuk berikan edukasi tentang kelistrikan dan kemudahan migrasi ke Pascabayar. Insan PLN UI Jabar dukung kelestarian lingkungan untuk rakyat di Jabar melalui gerakan Zero Waste Warrior dengan melaksanakan aksi bersih-bersih, membuang sampah botol di Dropbox dan memilah sampah kantor. Gelombang pasang disertai angin kencang kembali menerjang perairan Landangan, Kecamatan Kapongan, Situbondo. 2 rumah bangunan bagian belakang milik warga roboh. Oleh BPBD Situbondo, kerusakan dikategorikan rusak berat. Seperti inilah kondisi rumah terdampak bencana gelombang pasang disertai angin kencang Selasa siang. 2 rumah di bantaran bibir pantai Dusun Lau Bindung, RT 02 RW 04, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, alami kerusakan.
Warga sekitar mengatakan gelombang pasang dan angin kencang sudah terjadi 3 hari yang lalu. Ombak besar dengan mudah menerjang bangunan belakang rumah-rumah warga pesisir. Beruntung saat peristiwa tersebut terjadi, penghuni rumah lebih dulu menyelamatkan diri. Ini gimana Pak? Tadi pagi Pak? Ya dikena ombak itu. Besar Pak? Ya besar, ombaknya besar. Itu ombak dari kapan ini Pak? Udah 3 hari itu sekarang. 3 hari sekarang. Yang terdampak ada berapa Pak saat ini Pak? Rumah itu. Yang rusak? Ya banyak itu. Di sebelah sana itu ada juga tadi. Tadi pagi Pak ya? Iya. Di sebelah sana itu. Yang rumah ini Pak kapan? Yang rumah ini 3 hari yang lalu, 3 hari ke sekarang. Ya 3 harian lah. Aparat desa bersama Tagana dan BPBD telah melakukan asesmen kerusakan rumah terdampak milik Rustini, 66 tahun, dan Suhatin, 37 tahun. Kerusakan berat terjadi pada bangunan rumah bagian belakang. Tadi kami dapat laporan dari para desa Landangan, yaitu ada kejadian gelombang pasang di dusun Lauk Bundung. Ada berapa rumah yang terdampak? Yang terdampak itu ada 1 rumah yang rusak berat karena berdekatan dengan bibir pantai. Terus untuk 1 rumah lagi? Untuk 1 rumah lagi ada rusak ringan, jadi total semuanya 2 rumah yang terdampak gelombang tinggi. Upaya dari BPBD apa? Kami dari BPBD sudah ke lokasi kejadian untuk asesmen dan juga untuk mengimbau kepada warga untuk tetap tenang dan hati-hati. Jadi untuk kalau ada gelombang tinggi supaya hatinya menyelamatkan diri dari rumahnya. BPBD Situbondo menghimbau kepada warga pesisir Landangan untuk tetap waspada. Bencana gelombang pasang disertai angin kencang masih berpotensi kembali menerjang. Andi Nurholis, JTV. Serangan hama tikus di sejumlah wilayah di Kabupaten Lumajang masih mengancam. DKPP dan para petani di 4 desa di Kecamatan Yosewilangun lakukan pembasmian massal serta membuat rumah burung hantu dan tenggernya. Para petani di 4 desa Kraton, Darungan, Kerai, dan Wabgalih di Kecamatan Yosewilangun Lumajang berkumpul di area persawahan Desa Kraton untuk melakukan musyawarah sekaligus pembasmian massal hama tikus yang sudah terjadi setahun terakhir atau 3 kali musim tanam. Serangan hama tikus tersebut terjadi diduga akibat rusaknya ekosistem mata rantai makanan, di mana hewan predator mulai burung hantu hingga ular populasinya semakin mengecil. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Lumajang beserta para petani memasang rumah burung hantu lengkap dengan tenggerannya yang diharapkan bisa mengembalikan keseimbangan ekosistem. Dari data DKPP setempat, periode Januari hingga Juni 2025, dari total luasan 38.000 hektar di Lumajang, terdapat 41 hektar lahan persawahan terserang hama tikus. Gerdal tikus, gerakan pengendalian hama tikus di Kecamatan Yosewilangun yang melibatkan 4 desa. Desa Kraton, Kerai, Darungan, sama Wabgalih ya. Ini memang tidak bisa hanya 1 desa karena kan tikus bergerak, jadi memang harus kompak bersama-sama untuk bisa mengendalikan hama tikus. Kalau Lumajang sampai dengan Juni itu luas tanamnya sekitar 38.000 hektar sampai mulai Januari sampai Juni. Tapi serangannya kalau di total dari Januari sampai Juni itu 41 hektar. Januari sampai Juni 41 hektar. Luasnya 38.000. Padi dan mayoritas padi. Ada juga ke tanaman lain tapi sedikit. Mayoritas padi. Ini yang sudah kena hama tikusnya berapa kali musim tanam ini, Pak? 3 kali.
Artinya selama 1 tahun ini Pak ya? Tahun ya, ya jagung, ya padi itu. Setelah di tikus itu gagal panen ya Pak ya? Ya gagal panen, ya adalah sedikit-sedikit gitu. Sisanya. Tapi itu rugi ya Pak ya? Rugi amat. Petugas menghimbau warga agar bersama-sama menjaga ekosistem dengan tidak melakukan perburuan terhadap hewan predator, mulai burung hantu hingga ular. Yongki Nugroho, JTV. Itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Virgia Hasan dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Mandi. Tekan jaya su. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok. Kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Gang. Iya. Ning kono ning ngumba kampungan Paren nih. Kena mosok oleh le. Kena kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis ta Paren. Kena kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung kena tukuhan ilegal ya. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham beno iku. Tong tak takoni sing nang biro iki. Ya yo. Ciri-ciri iki diseiring bianyol piye Ciri-ciri iki ndi? Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukae niku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh, kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda iki. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Aduh, dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya.